Halo, YouTube. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama gua tentunya di channel Ana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, balik lagi nih sama gua di channel Ana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Udah lama nih kita sekitaran 1 minggu nih nggak bikin video dan nggak sharing lagi tentang apa yang sudah kalian kerjakan ataupun yang sudah kalian alami di toko Alfamart. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini gue mau ngasih lagi tips atau ngasih pembahasan lagi tentang masalah interview. Nah, kenapa sih gue bolak-balik terus? Kenapa sih gue bahas terus mengenai masalah interview? Makanya di sini banyak sekali dari kalian semua yang belum paham tentang mengenai proses mekanismenya interview yang ada di Alfamart. Nah, jadi di Alfamart ini nantinya akan ada yang namanya sesi interview teman-teman setelah kalian melakukan yang namanya tes psikotes. Jadi tes interview juga di sini ataupun interview kalian di sini itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk HRD ketika kalian bisa menjawab semua pertanyaan dari HRD, kalian akan dinyatakan lolos atau tidaknya ke tahap selanjutnya. Begitu teman-teman. Jadi apabila ketika kalian mengikuti tes interview yang ada di Alfamart, ketika kalian bisa dan mampu menjawab sesuai apa yang HRD inginkan, tentunya kalian akan lanjut, tentunya kalian akan langsung masuk ke tahap proses selanjutnya, yakni masalah proses tahapan di training. Nah, Bang, bagaimana sih cara mengenal pribadi kita mengenai seputar interview? Nah, sudah saya bahas beberapa kali di konten video saya mengenai proses interview yang ada di Alfamart, teman-teman. Jadi, pada saat nanti kalian akan mengikuti sesi interview di sini, alangkah baiknya kalian mencari seputar interview itu melalui internet ataupun melalui channel YouTube-nya orang. Di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan atau yang sudah dikasih tahu oleh yang sudah pernah mengalami yang namanya tes interview. Itu pun mekanismenya banyak sekali teman-teman, beraneka ragam ataupun beraneka ragam masalah interview di sini. Jadi interview di sini itu semuanya sama, tidak ada bedanya teman-teman. Online ataupun offline, interview user ataupun interview langsung, itu tidak ada beda sama sekali, tetap sama. Prosesnya adalah wawancara. Ketika kalian ditanya ataupun ketika kalian akan mengikuti yang namanya proses interview bersama HRD, tentunya kalian harus mempersiapkan yang namanya pertanyaan, yang namanya jawaban ketika kalian akan mengikuti yang namanya tes interview. Nah, seperti itu teman-teman yang harus kalian persiapkan. Oke. Yang pertama, banyak dari kalian yang tidak mengenal apa sih Bang artinya kepribadian kita. Nah, di sini coba saya jelaskan kepada kalian semua mengenai tentang pribadi kita. Nah, siapa kalian dan siapa kita gitu. Maksudnya di sini saya ngasih cara ataupun ngasih mekanismenya dalam arti gambaran di otak kalian nanti teman-teman. Ketika kalian akan mengikuti tes interview, kalian bingung mau jawab apa gitu. Tapi ketika kalian sudah punya gambaran, ketika kalian sudah punya persiapan, ketika kalian sudah punya wawasan mencari sumber-sumber interview di mana, itu nantinya kalian akan punya IQ yang bisa menyerap atau bisa mempunyai gambaran yang bisa nanti kalian jawab di saat kalian ditanyakan. Nah, kepribadian di sini disebut kepribadian, berarti pribadi kita, teman-teman. Nah, contoh, kepribadian kalian itu punya skill apa? Kepribadian itu punya kemampuan apa? Skill dan kemampuan yang saya katakan di setiap video saya itu akan menjamin atau akan menjadikan kalian lolos atau tidaknya ke tahap proses interview. Jadi, hal yang harus kalian ketahui ataupun yang harus kalian tahu tentang kepribadian kalian adalah kalian sendiri, bukan orang lain, teman-teman. Saya kasih tips untuk kalian memperkenalkan diri atau kalian mencari sumber ataupun pengetahuan tentang pribadi kalian adalah caranya bercermin di kaca. Kenapa saya ngasih
tahu kepada kalian untuk bercermin di kaca. Karena ketika kalian berkaca, ketika kalian melihat kaca, di situ akan ada bayangan kalian. Anggaplah kalian jadi HRD dan anggaplah bayangan kalian itu adalah kalian yang akan mengikuti tes di interview kali ini. Kalian lantunkan pertanyaan, perkenalkan diri Anda, perkenalkan nama saya Nana, umur saya 22 tahun, tinggalnya di Karangtengah, domisilinya Ciledug, asli dari Rangkas Bitung. Pengalaman kerja saya pernah di restoran selama 1 tahun. Pendidikan yang saya tempuh adalah SMA. Jurusan yang saya tempuh adalah akuntansi, keuangan. Gitu loh. Ketika kalian ditanyakan perkenalkan diri kalian, beritahu kepada HRD, kalian itu siapa, tinggal di mana, asal dari mana, tahun berapa kalian lahir, sekolah di mana, pendidikan apa yang kalian tempuh selama kalian sekolah. Itulah yang disebut pribadi, teman-teman. Sama aja masuk ke pribadinya kalian. Kalau kalian tidak mengenal pribadi kalian, kalian tidak akan menjawab ataupun kalian tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena kalian tidak tahu kepribadian kalian itu di mana gitu loh. Itu teman-teman yang disebut adalah kepribadian. Skill. Bang, saya nggak bisa komputer. Bang, saya nggak bisa hitungan. Bang, saya nggak bisa perkalian, pembagian dan segala macam. Sama teman-teman, saya pun tidak bisa. Tapi ada satu kemungkinan ketika kita tidak bisa, kita tidak mau belajar. Ketika kita tidak bisa, kita nggak mau nanya. Tapi kalau kita mau bertanya, tapi kalau kita mau belajar, semuanya pasti bisa. Asalkan kalian mau bertanya, asalkan kalian mau mengetahui apa sih proses tentang pribadi kalian, asalkan kalian mau belajar, asalkan kalian mau berusaha, bagaimana sih cara menggali potensi kepribadian yang ada di dalam diri kalian, teman-teman. Jadi banyak orang yang sering bertanya, banyak orang yang pusing tentang, bang gue nggak punya kepribadian, bang gue nggak punya yang namanya pengalaman. Contoh, kalian misalkan punya saudara kalian punya perusahaan atau punya warung, kalian disuruh ngejagain atau kalian suruh ngebantu saudara kalian buat jagain warung, buat bantu warungnya saudara kalian. Nah, itu dalam arti kata sifat pribadi kalian, itu juga masuk dalam kategori pengalaman. Dalam proses bidang pengalaman, proses bidangnya kalian sebelum kalian terjun ke dunia karir, sebelum kalian terjun ke dunia pekerjaan, itu kalian sudah pernah mengalami yang namanya proses bekerja. Bang, apakah itu bisa dijadikan pengalaman kerja ketika ditanya oleh HRD? Bisa. Tidak ada kata salah, tidak ada kata yang namanya tidak bisa dijawab untuk kalian pernah bekerja sebelumnya di toko saudara kalian, di perusahaan saudara kalian, karena sifatnya kalian membantu. Dalam arti kata membantu di sini adalah kalian pun bekerja. Cuman bekerjanya bukan sama orang, tetapi bekerjanya sama saudara kalian. Itulah teman-teman, ketika kalian pengen menggali potensi, pengen menggali yang namanya kepribadian kalian, salah satunya yang tadi saya bilang, bercermin di kaca. Kalian abis mandi, nyisir, ganteng, halo guys, halo bro, gue siapa sih? Gue Nana mana sih? Ini di kaca, bukan, itu bukan Nana, mana Nana sih? Teruslah belajar, teruslah menggali potensi dari sumber-sumber yang telah kalian ketahui. Yang pertama dari internet, yang kedua dari buku, apalagi kalau sekarang udah canggih adanya YouTube. Tinggal kalian searching di YouTube pencarian cara interview yang baik, berebet muncul. Interviewnya begini, interviewnya begitu. Banyak banget orang yang membahas masalah tentang interview. Ketika kalian tidak mau mendengarkan, ketika kalian tidak mau sedikit mencerna nih pembahasan dari orang tersebut, ketika kalian orang malas, saya rasa kalian pun tidak akan bisa. Tapi kalau kalian ulet, kalau kalian mampu, kalau kalian yakin, dengarkan apa yang sudah orang tersebut itu bahas. Ambil poin yang baik, ambil poin yang mana memang itu menjadi karakter kalian. Gitu loh. Ketika saya bilang jangan pernah takut mencoba, kalau tidak dicoba, kalian tidak akan tahu hasilnya. Kalian pengen mencoba, tapi kalian takut, kalian tidak akan tahu hasilnya. Tapi kalian ingin mencoba, urusan gagal nomor 2.
Toh nanti kalian akan tahu hasilnya. Oh, hasilnya gua interview tuh seperti ini. Hasilnya toh ternyata begini, ditanyanya begini, gua ngejawabnya ternyata begitu, gitu loh. Karena ada rasa sendiri kalian itu bisa membangun citra rasa kebanggaan diri kalian gitu loh. Ditimbang kalian mau ikut tes psikotes, kalian mau ikut interview, bang gue nggak mau ikut lah. Karena gue nggak bisa ngejawab, kepribadian gue aja gue nggak bisa. Kepribadian aja gue nggak tahu, elunya nggak mau belajar ya elunya nggak bakal paham. Tapi kalau elunya yakin pengen belajar, gue rasa bisa, asalkan ada kemampuan dari diri kalian itu teman-teman. Itulah kira-kira bagaimana sih cara mengenal kepribadian kalian pada saat kalian akan mengikuti yang namanya tes interview teman-teman. Jadi yang pertama tadi saya bilang, kenali diri kalian, cari sumber-sumber yang namanya kalian mau ikut proses apa, psikotes, interview, training, dan lain sebagainya. Udah zaman digital bro, sekarang internet banyak yang ngebahas interview. Di YouTube apalagi, semua apa sih yang nggak ada YouTube? Inilah YouTube gitu loh, menjadi sumber pencarian logikanya manusia ataupun kita-kita yang bahasanya belum paham mengenai proses, belum paham mengenai mekanisme sistem kerja seperti apa. Ketika kita cari di YouTube itu udah langsung muncul guys, kayak gitu. Jadi pesan saya, kenali pribadi kalian itu bukan dari orang lain, tapi kenali pribadi kalian itu dari diri kalian masing-masing. Kalau bukan kalian yang mengenali diri kalian sendiri, bukan orang lain. Boleh bertanya ke orang lain itu secukupnya ketika kalian memang sudah tidak ada lagi yang namanya jawaban ataupun pikiran kalian sudah tidak masuk, bolehlah kalian menjawab ataupun bolehlah kalian bertanya ke orang yang sudah berpengalaman. Nah, itulah teman-teman bagaimana caranya kalian mengenali pribadi kalian, skill kalian pada saat kalian akan mengikuti yang namanya tes interview. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya bahas ataupun yang bisa kita sharing di video kali ini. Semoga kalian bisa dapat gambaran, semoga yang sedang interview bisa lolos, semoga yang interview bisa dilancarkan, yang psikotes juga dilancarkan, diloloskan, begitupun training dan bisa segera kerja di toko Alfamart yang sudah kalian tunggu-tunggu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya video ini agar juga yang lain juga pada tahu, agar juga yang lain juga pada paham apa sih yang sedang kita bahas di konten saya ini. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas support dan dukungannya. Alhamdulillah channel saya sudah memasuki 5.000 subscriber. Karena dukungan kalian, karena support kalian. Kalau bukan kalian yang support, mungkin saya bukan apa-apa dan ini channel tidak akan berkembang kalau bukan support dari kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.